Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di mata kuliah pada hari ini, pengantar ekonomi mikro di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah berjumpa di pertemuan ketiga. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, alhamdulillah senang sekali saya rasanya berjumpa dengan rekan-rekan semuanya. Sebelum kita melanjutkan perkuliahan dan proses belajar mengajar pada hari ini, agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas, mohon izin saya share materinya. Kita akan membahas mengenai pola kegiatan suatu perekonomian. Pola kegiatan suatu perekonomian. Kalau kita lihat dari gambar berikut ini, bicara tentang substansi, division of labor, spesialisasi, exchange pertukaran, trade perdagangan, money, currency, lubricant of change, international trade, perdagangan internasional, dan keuangan internasional. Siklus perekonomian, kalau kita lihat di gambar ini, ada price of GNS, allocation of GNS, ini market of GNS, ada resource, demand for GNS, household, supply of resources, market of resources, the demand for resource, supply of GNS, resources, and money. Ini adalah allocation of resources. Bicara tentang siklus perekonomian, apa itu siklus perekonomian? Siklus atau arus lingkar perekonomian, circular flow, adalah model ekonomi memberikan penjelasan diagmatis tentang bagaimana para pengambil keputusan, yaitu rumah tangga dan perusahaan, saling berinteraksi untuk mengoptimalkan diri, self optimization, melalui proses pertukaran barang atau jasa dan faktor-faktor produksi. Pada era modern, proses pertukaran tersebut di atas dipermudah dengan semakin luas dan intensifnya penggunaan uang. Mekanisme alokasi sumber daya, kalau kita lihat, mekanisme alokasi ada tradisi, mengandalkan adat atau tradisi, komando, mengandalkan perencanaan atau keputusan pusat kekuasaan, dan ada pasar, mengandalkan interaksi permintaan dan penawaran.
Tiga pasar utama dalam perekonomian. Yang pertama, pasar barang atau jasa, sektor real. Pasar di mana permintaan dan penawaran barang atau jasa berinteraksi untuk membentuk tingkat harga dan output keseimbangan. Pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi yang paling terkenal adalah tenaga kerja, tanah, dan barang modal. 3. Pasar uang, sektor moneter. Di pasar uang terjadi proses pengalihan hak penggunaan uang yang dilambangkan dengan penjualan sekuritas atau surat-surat berharga. Kekuatan dan keterbatasan mekanisme pasar. Kekuatan mekanisme pasar, harga mencerminkan kelangkaan yang sesungguhnya. Mendorong peningkatan efisiensi, sangat terdesentralisasi, keterbatasan mekanisme pasar, kegagalan pasar, tidak kondusif terhadap keadilan. Mekanisme pasar dan kinerja ekonomi. Dalam analisis ilmu ekonomi, kinerja ekonomi pada tataran mikro dan atau makro dapat dianggap sebagai hasil interaksi antara permintaan agregat dan penawaran agregat. Dengan demikian, jumlah dan struktur produksi ekonomi, stabilitas pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga atau umum, kesempatan kerja, stabilitas nilai tukar, siklus ekonomi dapat digunakan sebagai indikator evaluasi kinerja pasar. Kegiatan produksi, input, proses produksi, output, barang dan jasa. Input atau faktor-faktor produksi, tanah, land, sumber daya alam, natural resource, sewa atau direnta. Tenaga kerja, labor, SDM, human resource. Ada upah dan ada gaji, salary. Royalty, modal, kapital, itu ada bunga, interest. Skill, laba, profit. Teori perilaku konsumen atau consumer behavior mempelajari pola tingkah laku konsumen barang atau jasa dalam mengalokasi sumber dayanya untuk mengkonsumsi barang atau jasa. Pokok bahasan utama adalah bagaimana konsumen mengalokasikan anggaran dikaitkan dengan konsumsi satu jenis atau sejumlah barang atau jasa tertentu. Teori perilaku konsumen berguna untuk memahami sisi permintaan barang dan jasa. Rekan-rekan semuanya, itulah kita bicara tentang bagaimana siklus-siklus dari ekonomi dan perekonomian. Inilah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam berkarya dan belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.